Selamat sore pada dokter-dokter semua. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Nurusda Kuda. Saya adalah anggota dari PABDI Cabang Bogor. Saya akan mencoba untuk menyapa dulu kepada para dokter yang telah menyempatkan untuk hadir sore hari ini. Yang pertama yang terhormat Dr. Erwanto Budi Winulyo sebagai Ketua PABDI Cabang Bogor. Kemudian yang kedua adalah yang terhormat Dr. Seva Wicaksono selaku pemateri. Yang terhormat Dr. Sejawat internis senior di PABDI Bogor dan juga di PABDI cabang lainnya, dan juga para dokter-dokter lain yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar PABDI Bogor sore hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan nikmat-Nya, dengan karunia-Nya, sore hari ini kita telah dapat berkumpul bersama di acara webinar PABDI Bogor sore hari ini yang bertemakan Adult Vaccination and Antibiotics in Clinical Practice. Baiklah, saya bacakan dahulu untuk susunan acara sore hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Dr. Erwanto Budi Winulyo selaku Ketua PABDI Bogor. Kemudian setelah sambutan kita akan masuk ke acara webinar inti, yaitu saya sebagai MC sekaligus moderator dan penyampaian materi sore hari ini. Yang pertama dengan Dr. Erwanto selaku pemateri pertama, dan yang kedua adalah Dr. Seva Wicaksono Pitoyo selaku pemateri yang kedua. Dan setelah acara penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Erwanto Budi Winulyo SPPD KAI untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Dr. Erwanto, saya persilakan. Yes. Terima kasih Dr. Rusida sebagai MC sekaligus pembawa acara pada sore hari ini ya Dok, tugasnya double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera. Para senior narasumber Dr. Seva Wicaksono, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, konsultan intensive care, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama kita. Sejauh sekalian, acara sore ini adalah sebetulnya merupakan acara yang diselenggarakan insya Allah secara rutin oleh PABDI Bogor, sebagaimana tugas yang disampaikan oleh PB, yaitu adanya pengembangan keilmuan, khususnya di bidang penyakit dalam. Dan alhamdulillah kita juga baru sekitar 2 minggu yang lalu, kita melaksanakan pertemuan ilmiah tahunan PABDI Cabang Bogor yang berlangsung selama 2 hari, yang biasanya tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan secara offline tatap muka, tapi kemarin adalah baru pertama kalinya kita melaksanakan acara pertemuan yang bersifat online. Namun acara bulanan kita sudah beberapa kali melaksanakan, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang tetap kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan seperti ini secara rutin. Sejauh sekalian, acara ini tentu saja tidak luput juga kita mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, dari anggota-anggota PABDI Cabang Bogor, dari PT Ebet, dan kemudian dari narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk bersama pada sore ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi juga terhadap semua peserta yang menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini. Kita dapat bersama-sama sharing pengetahuan ya, dalam diskusi dengan topik yang sudah kita pilih, yaitu mengenai vaksin influenza dan pemakaian antibiotik pada infeksi saluran napas bagian bawah. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, kami mengucapkan selamat mengikuti. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.
Demikian sambutan kami selaku Ketua PAPDI Cabang Bogor. Terima kasih, selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Dr. Rusida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erwanto atas sambutan yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Erwanto. Kepada Dr. Erwanto Budi Mulyo, kami persilakan. Waktu yang disediakan adalah 30 menit. Ya, terima kasih Dr. Rusida. Saya akan menyampaikan mengenai topik vaksin influenza. Saya usahakan hilang gambarnya itu dalam waktu lagi balik lagi. Kita mempunyai waktu yang cukup. Saya coba share slide dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat sekalian. Topik yang akan kita bahas bersama adalah mengenai vaksin influenza, di mana mungkin beberapa waktu sejawat sekalian sudah juga mengikuti acara dengan topik yang sama, tapi saya mencoba merefresh kembali dan tentu saja dikaitkan dengan kondisi pandemi yang belum berakhir. Walaupun tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Seva, insya Allah mudah-mudahan seperti kita harapkan kasus sudah mulai berkurang, mudah-mudahan stabil, bisa berkurang dan kembali ke kehidupan yang seperti biasa. Baiklah, sekalian, influenza ini adalah suatu penyakit yang sudah sebetulnya lama dikenal. Kalau dipikirkan pandemi, mungkin zaman dulu sudah beberapa kali terjadi ya, dan kita juga ingat kalau epidemi adalah skalanya lebih kecil, tapi influenza waktu itu juga sangat menjadi masalah. Dan dunia terus berkembang hingga saat ini, setelah melewati beberapa kali kejadian, misalnya flu Spanyol yang tahun 1918 terjadi, ternyata korbannya juga sampai 40 juta jiwa, cukup banyak. Kemudian flu Asia, flu Hong Kong, flu Rusia, ya, dan sebetulnya masih ada lagi kejadian-kejadian flu yang lain, SARS-CoV-2, ya, ini adalah kelanjutan dari virus yang sama sebetulnya. Ya. Kemudian apakah sekarang masih ada hubungan dengan SARS-CoV-1 yang atau virus influenza yang kita kenal sebagai SARS-CoV-2 pada saat ini. Nah, kalau dilihat dari penyebaran kasus influenza, ternyata dari varian-varian yang ada tersebar cukup banyak di belahan dunia. Kita lihat dari Kanada sampai ke Indonesia, Asia Tenggara, hampir semua ada kasus influenza dengan strain yang sangat bervariasi. Nah, tentu saja strain yang bervariasi dengan berbagai kondisi sekarang yang ada, misalnya perpindahan atau migrasi dari orang penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain sekarang makin tinggi, tentu saja risiko penularan ini akan menjadi makin berat. Demikian juga beberapa penyakit yang menyebabkan harapan hidup makin panjang, dan beberapa penyakit metabolik yang masih perlu dikontrol terus. Nah, ini influenza juga merupakan salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik. Influenza tadi dikatakan juga terjadi di seluruh dunia. Pada negara-negara dengan 4 musim, influenza ini begitu ditakuti di sana, sehingga pada bulan-bulan tertentu di belahan bumi utara, November sampai April, selatan April sampai September, orang selalu sudah menjadi rutin mereka akan mencari vaksin influenza, ya, dan untuk mendapatkannya mereka tidak terlalu sulit. Di beberapa drugstore mereka sudah menyediakan vaksin bisa didapatkan di sini, terutama mendekati musim dingin di sana. Nah, apa yang terjadi di daerah tropis ternyata sepanjang tahun kasus influenza didapatkan dan puncaknya biasanya pada musim hujan. Ini kita lihat dari suatu survei yang dibuat oleh NAMRU, yaitu suatu badan riset dari Angkatan Bersenjata Amerika yang sekarang base camp-nya sudah tidak di Indonesia lagi. Kita mungkin sebagian juga masih ingat kasusnya. Sekarang ada di daerah Vietnam sana. Tapi salah satu yang bisa kita catat adalah surveillance yang mereka lakukan. Ya. Jadi sepanjang tahun dari April sampai Desember kasus ada terus. Terutama pada musim hujan kasus juga akan terjadi meningkat. Ya, ini dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B.
tipe A ini human to human infection transmission ini paling gampang. Jadi kasusnya akan meningkat lebih cepat pada bulan musim hujan. Nah, Indonesia kita kenal mempunyai kepulauan yang sangat banyak dengan penduduk juga yang cukup besar, dengan terbagi menjadi beberapa provinsi, tapi mobilisasi dari warganya juga cukup tinggi, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dengan mobilisasi ini, yaitu adanya risiko penularan. Sehingga risiko untuk terjadinya penularan virus influenza juga cukup tinggi di sini. Sedikit kita mengulang mengenai virus influenza. Sebenarnya virus influenza adalah termasuk famili dari Orthomyxoviridae, kemudian genusnya influenza virus. Sebetulnya dikenal menjadi 3, tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe C adalah yang tidak terlalu menular, tidak terlalu berbahaya. Tapi tipe A dan tipe B adalah jenis yang gampang menular dan bisa menyebabkan berbagai masalah apabila sampai menular pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari virus influenza secara skematis. Kalau kita lihat gambarnya mirip-mirip gambar SARS-CoV-2 atau COVID ya, kita lihat mirip sekali. Ini ada antigen permukaan yang disebut sebagai neuroamidase dan hemaglutinin, jadi paku-paku spike-nya ini. Kemudian ada lapisan dari lipid envelope dan kapsid dengan di dalamnya adalah matriks RNA-nya. Ya, ini adalah hampir sama secara keseluruhan dengan virus SARS-CoV-2 atau virus COVID. Nomenklatur yang dianut saat ini adalah penulisannya sebagai berikut: A garis miring Fujian 4112002 atau H3N2. Jadi type-nya itu type A, ya. Jadi kalau ini B ya type B. Kemudian Fujian adalah tempat di mana ditemukan, strain-nya 411 mendapat penomoran dari center-center di dunia, dan ini tahun isolasinya, ya. Kemudian dari nomor mereka mendapatkan kode H3, hemaglutinin dan neuroamidase. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya penamaan dari virus influenza. Nah, ini yang berubah-ubah sebetulnya. Kalau influenza ada 2, ada antigenic drive dan antigenic shift. Antigenic drive ini hanya permukaannya saja. Jadi ini yang menyebabkan vaksin influenza juga harus diulang setiap tahunnya. Sedangkan antigenic shift dikatakan secara teori mereka bisa bergabung menjadi satu, kemudian membentuk antigen baru yang lebih infeksius. Nah, ini antigenic shift. Biasanya terjadi beberapa tahun setelah antigenic drive timbul. Ya. Nah, karena resiko yang sangat tinggi, beberapa penulisan termasuk WHO membuat klasifikasi siapa sebetulnya yang wajib atau yang harus mendapat perhatikan untuk mendapatkan vaksin influenza. Yang pertama adalah kelompok risiko tinggi, yaitu usia lanjut, usia geriatri, di mana harapan hidup di Indonesia juga makin tinggi. Kemudian penderita penyakit kronik, ya, diabetes, hipertensi, beberapa penyakit saluran pernapasan, ya. Kemudian anak-anak, ya, anak-anak ini dari bagian perhimpunan dokter anak juga mereka menempatkan vaksin influenza menjadi salah satu pilihan yang harus diberikan. Siapa lagi? Tentu saja masih ada mereka-mereka pelancong atau travelers, kemudian penduduk lokal yang mempunyai kepadatan sangat tinggi, yang berisiko selama musim influenza. Dan travelers ini bisa berisiko kalau mereka berada bersama-sama di suatu tempat umum ataupun berada dalam suatu moda transportasi yang umumnya juga berdekatan satu dengan yang lainnya. Nah, strain dari virus influenza di belahan bumi utara dan selatan kadang-kadang berbeda. Individu yang resiko tinggi kadang-kadang seperti di Indonesia ini adalah di tengah. Jadi kadang-kadang pengumuman dari center yang berbeda mendapatkan hasil yang berbeda antara belahan utara dan selatan. Sebetulnya secara umum tidak usah divaksin 2 kali, tapi boleh diberikan dengan memberikan vaksin dengan jarak yang berbeda, ya, dengan harapan 2 minggu setelah tiba di tempat sudah terbentuk antibodi, ya. Jadi kalau orang dapat dari strain yang utara, strain selatan sebetulnya nggak usah. Tapi kalau mau 2 kali boleh diberikan jarak yang cukup kira-kira 1 bulan. Nah, kelompok risiko tinggi tadi dikatakan antara lain juga orang tua, wanita hamil, usia anak, usia lanjut, petugas kesehatan ternyata juga dianjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza.
kemudian tadi juga dikatakan individu dengan berbagai penyakit kronik. Nah, sedikit kita mengulas mengenai pasien dengan komorbiditas, misalnya pasien asma. Pasien asma yang mendapatkan infeksi influenza akan mengakibatkan keparahan dari serangannya, kemudian akan menimbulkan eksaserbasi, ya kira-kira angka kejadiannya 10 sampai 38%. Nah, hal yang sama juga pada pasien PPOK. Pasien PPOK juga berisiko di saluran nafasnya, morbiditas dan mortalitasnya akan lebih tinggi apabila terinfeksi oleh virus influenza. Ya. Kemudian eksaserbasi sama akan menjadi berulang-berulang sehingga mungkin akan memperburuk dari PPOK yang sudah terjadi. Nah, pada pasien diabetes, ternyata infeksi dari influenza menyebabkan risiko 6 kali untuk dirawat. Ya. Pada penelitian yang diamati, ya, dibandingkan mereka dengan faktor risiko yang lain. Ya. Kemudian 3 kali risiko kematiannya lebih tinggi akibat dari virus influenza. Pada penyakit jantung juga demikian. 37% mereka memiliki penyakit kardiovaskular akan terjadi serangan yang lebih tinggi dan 3 sampai 5 kali meningkatkan risiko stroke, serangan jantung yang diawali dari terjadinya infeksi virus influenza. Dan 30% dari kasus risiko meninggal pada infak miokard akut dan penyakit jantung iskemik yang kronik adalah pencetusnya salah satu adalah virus influenza. Nah, keuntungan dari vaksin dengan komorbiditas, kalau dilakukan intervensi dibandingkan dengan intervensi yang lain, selalu dikatakan faktor risiko yang bisa dikendalikan, yaitu berhenti merokok, ya, efikasinya sekitar 32 sampai 43%. Menggunakan obat golongan statin juga demikian, sampai 30%. Obat antihipertensi juga 25%, dan vaksin influenza angkanya ternyata tidak main-main, sekitar 15 sampai 45% efikasi atau efektivitas terhadap kejadian kekambuhan. Dan angka ini juga didapatkan 55% mortalitas karena penyakit jantung akan turun, ya, semua penyebab kardiovaskuler juga akan menurun, ya. Ini disebabkan karena mereka-mereka yang mempunyai komorbid diberikan vaksin influenza yang sesuai dengan strain yang ada. Nah, sejauh sekalian mengenai virus vaksin influenza, kita lihat ada Northern dan Southern Hemisphere. Nah, vaksin ini setiap tahun diproduksi, sehingga pada orang-orang yang mempunyai atas dasar indikasi tadi, sebaiknya mendapatkan secara rutin, dan untuk membuatnya memerlukan proses paling tidak 6 bulan. Ya. Pada belahan bumi yang utara, mereka akan dikumpulkan data dari 114 negara dari 144 center pada bulan Februari. Kemudian belahan selatan pada bulan September mereka akan dikumpulkan, dan dalam waktu 6 bulan melalui berbagai proses, antara lain virus diidentifikasi dulu, kemudian dikultur dengan menggunakan media telur, ya, sehingga pada pasien yang dengan alergi telur yang berat biasanya, tapi kalau alerginya tidak terlalu jelas, ringan-ringan saja, tidak terlalu masalah. Nah, kemudian bahan ini akan terus diproduksi dengan suatu pemurnian, kemudian ditambahkan berbagai macam ajuvan, stabilizer, dan lain sebagainya, kemudian akan siap dipakai pada 6 bulan setelah dikumpulkan, ya, yaitu mereka pada bulan sekitar pertengahan tahun pada bulan bumi utara, dan bulan selatan sekitar awal dari tahun. Nah, produk yang sudah beredar ini tentu saja masih tetap dipantau, dilakukan monitoring kejadian ikutan pasca imunisasinya, dan biasanya sampai saat ini angka resiko terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi dari vaksin influenza juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini dua jenis vaksin yang beredar sekarang adalah vaksin yang inaktif dan yang dilemahkan. Yang dilemahkan biasanya dalam bentuk spray, waktu itu beredar di Indonesia, di dunia, di Indonesia tidak masuk. Kemudian yang bentuk inaktif, ya, inactivated virus, ada trivalen dan quadrivalen. Jadi kalau yang trivalen 2A 1B, kalau yang quadrivalen 2A 2B. Dan diperlukan dosis ulangan 1 tahun sekali, oleh karena ada perubahan antigenic drive tersebut.
Nah, ini sedikit membandingkan antara virus yang dibuat dari whole body virus, flight virus, dan subunit. Tentu saja ini adalah pengembangan. Ya, kalau subunit mereka hanya mengandung antigen permukaan saja, hemaglutinin dan neuraminidase, tanpa mengandung bagian dari virus, sehingga ini adalah paling ideal karena reaksi lokal sistemiknya lebih rendah dibandingkan dengan whole body virus ataupun yang split virus. Nah, ini adalah membandingkan saja bagaimana subunit dan split virus yang dibandingkan yang didapatkan data secara meta-analisis ternyata mempunyai imunoekuivalen yang hampir sama, ya. Dan subunit menyebabkan reaksi lokal maupun sistemik lebih jarang dibandingkan dengan split atau whole body virus, menunjukkan komponen virus yang lebih sedikit yang didapat pada subunit tersebut. Kita lihat dari data-data ini, mereka efektivitas atau imunogenisitasnya hampir sama dengan efek samping yang lebih sedikit. Nah, ini adalah gambaran vaksin 4 strain atau quadrivalen dari virus influenza, ya. Jadi akan didapat 2B, yaitu strain dari Yamagata atau Victoria, kemudian 2A, ya, H3N2 dan H1N1. Ini adalah kode-kode dari antigen permukaannya tadi. Nah, kemudian dari 4 virus yang inactivated tadi yang sudah didokumentasikan, didapatkan dosis dari penelitian yang cukup sekitar 15 mikro, ya, masing-masing virus, sehingga total 60 mikro dari 4 strain tadi yang akan menginduksi antibodi yang mengenal kalau akan ada infeksi virus sehingga dapat menetralisir virus yang masuk tersebut, dan respon diharapkan 2-3 minggu berlangsung, proteksinya 6-12 bulan. Sehingga kadang diperlukan untuk diulang. Nah, ini adalah membandingkan saja antara virus kuadrivalen dan trivalen, ya, yang menjadi teman kita hari ini adalah Influvac, ya, milik Abbott. Tapi kita lihat lokal reaksinya tidak jauh berbeda. Mereka yang kuadrivalen dengan yang trivalen. Demikian juga dengan efek sistemiknya. Ini pada mereka-mereka yang berusia antara 18 sampai 60 tahun. Pada orang lebih lanjut juga demikian, ya. Jadi orang usia geriatri juga mereka sasaran untuk diberikan virus ini. Hampir sama, ya, tidak terdapat perbedaan terjadinya efek lokal maupun efek secara sistemik. Nah, ini adalah vaksinnya, ya. Vaksin ini sudah dapat sertifikasi juga dan menggunakan teknologi jarum silikon, ya, yang katanya cukup aman dan sudah ada barcode-nya yang dikatakan ini adalah produk yang sudah dijamin keamanannya. Nah, kita selalu juga mengingat di dalam masa pandemi ini bagaimana peranan atau hubungan influenza virus atau influenza vaksin dengan vaksin COVID yang beredar saat ini. Sejak sekalian, kalau kita lihat peta terakhir ini yang saya dapatkan kurang lebih 1 bulan yang lalu, terakhir belum saya update. Ini kita lihat status kita sudah mulai alhamdulillah membaik, ya. Tadi kita juga sempat ngobrol dengan Dr. Seva. Mudah-mudahan angka di luar Jawa juga angka positifnya juga menjadi turun, ya. Selalu kita lihat di beberapa berita Jakarta sudah turun di bawah ambang batas normal. Namun kita juga harus tetap mengingatkan kepada semua orang, apakah itu pasien kita, apakah itu saudara-saudara kita, tetap melaksanakan protokol, ya. Karena bukan tidak mungkin rasa percaya diri yang sudah tinggi ini, apalagi sudah divaksin, mereka menjadi agak abai, ya. Kita juga belajar dari Amerika yang sudah divaksin sampai 130 juta, mereka buka vaksin ternyata terjadi tsunami atau lebih dari badai lagi, tsunami dari COVID katanya. Nah, itu sudah mudah-mudahan jangan terjadi di Indonesia. Nah, kita lihat angka-angka ini atau warna ini supaya menjadi lebih terang, ya, dan bisa dipertahankan. Kemudian dari grafik angka kejadian ini juga kita lihat sudah mulai menurun dengan cukup signifikan, terutama di Pulau Jawa. Mudah-mudahan akan diikuti dengan daerah-daerah lainnya. Memang yang menjadi masalah akan timbul varian-varian baru, seperti juga pada virus influenza, mereka akan berubah, ya. Kita juga kita mengetahui adanya VOC, variants of concern, ya.
Kemarin kita sudah ribut dengan varian mutasi Delta, ya Mu sudah mulai keluar, tapi mudah-mudahan belum masuk ke Indonesia atau tidak masuk ke Indonesia. Delta sudah mulai masuk kemarin menjadi beberapa dugaan penyebab kasus-kasus positif yang terjadi. Permasalahannya pemeriksaan mengenal sequencing ini juga cukup mahal ya, jadi berbeda dengan pemeriksaan PCR biasa. Nah, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa tertangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Namun kalau dilihat vaksin-vaksin yang sudah beredar untuk COVID terutama, ternyata saya belum mencantumkan slide-nya, vaksin yang sudah digunakan masih mempunyai efektivitas di sana, ya, apakah itu Sinovac ataukah itu Moderna, ya, dan angkanya bervariasi, ya. Jadi kita tidak usah terlalu sibuk atau terlalu bingung kapan vaksin ketiga buat saya. Ya, tapi ini adalah sudah dibuat program oleh pemerintah, nakes duluan, nanti akan disampaikan untuk yang lainnya. Ya, WHO juga menyampaikan suatu rekomendasi, ya, untuk penanganan dari COVID-19 ya selama pandemi ini, ya, bagaimana posisi dari vaksin influenza. Di sana juga dinyatakan dalam interim guidance-nya orang-orang yang mempunyai resiko tinggi juga dianjurkan untuk mendapatkan profilaksis terhadap virus influenza. Ya, ini adalah rekomendasi dari WHO sehingga mereka selain mendapatkan vaksin dari COVID-19, vaksin influenza juga diharapkan diberikan. Ya, beberapa laporan nanti akan saya sampaikan termasuk adalah yang ini dari Gunter Fink. Mereka mengumpulkan data dari vaksin yang trivalen, ya, yang dihubungkan dengan angka kematian di Brasil. Ya. Ternyata mereka menyimpulkan pemberian vaksin trivalen, bukan yang kuadrivalen, ya, kuadrivalen lebih lengkap lagi, memberikan dampak kesehatan yang performance lebih baik daripada mereka yang tidak divaksin di Brasil. Ya. Dan mereka juga mendapatkan angka kejadian kesakitannya lebih ringan dibandingkan yang tidak divaksin. Kemudian laporan dari Amerika yang dibuat oleh Zanetti ini juga mengatakan bahwa ternyata mereka juga menganggap bahwa mempunyai suatu potensial proteksi pada pemberian vaksin influenza terhadap angka kematian COVID-19 pada usia-usia lanjut. Ya. Jadi manfaat dari pemberian vaksin adalah memberikan proteksi untuk mencegah meningkatnya angka kematian, terutama pada usia lanjut. Nah, ini juga laporan lagi yang dibuat oleh Anna dan kawan-kawan yang memeriksa dampak dari vaksin influenza berdasarkan berat sakitnya. Ya, di sana dicatat berapa yang dirawat, kemudian yang mendapatkan ventilator, kemudian yang dirawat di ruang intensive care, dan yang meninggal. Ternyata dari kedua data ini yang tidak mendapatkan vaksinasi dan divaksinasi mendapatkan angka yang berbeda cukup bermakna dengan lebih tinggi yang tanpa mendapatkan vaksinasi. Ya. Kemudian ini ada juga laporan yang dibuat oleh Condeli dan kawan-kawan. Mereka mendapatkan data sehingga merekomendasikan untuk usia lanjut 65 tahun dengan komorbid sebaiknya vaksin influenza diberikan. Ini adalah laporan pada jurnal bulan Maret tahun 2021. Nah, terkait dengan traveling dan COVID-19, hingga saat ini kita tahu vaksin COVID-19 yang tersedia mempunyai efikasi yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama, yaitu membentuk antibodi, dan kita mengharapkan adanya suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan sebaiknya memang kita tidak pilih-pilih, saya pilih vaksin apa, ya, kecuali kalau ada anjuran dari dokter yang merawat yang memilihkan menentukan jenis dari vaksin yang mana yang akan dipilih. Ya, nanti akan masuk beberapa vaksin lagi. Kami baca di harian dari Janssen juga sudah masuk yang katanya cukup 1 kali disuntikan. Ya. Kemudian vaksin COVID-19 antar negara untuk traveler juga menjadikan dasar yang berbeda-beda, ya, sehingga
skala prioritas tiap negara berbeda. Ya, bagaimana nanti untuk para pelaku perjalanan atau para pelancong. Ini juga ternyata masih belum ditentukan. Kemudian vaksin COVID-19 dengan vaksin yang lain diberikan jarak paling tidak 1 bulan atau minimum 2 minggu. Ini adalah tantangan untuk mengintegrasikan vaksin COVID-19 ke jadwal vaksinasi yang sudah disarankan dari beberapa bagian. Misalnya di PAPDI juga sudah membuat sebetulnya suatu rekomendasi untuk imunisasi pada dewasa. Mereka-mereka yang melakukan perjalanan misalnya mendapatkan vaksin tifoid, influenza gitu ya, dan hepatitis A. Nah, ini juga sudah terdaftar di sana. Dan sampai saat ini memang proteksi dari COVID-19 baru merupakan laporan internal, kurang lebih 8-12 bulan sudah mulai menurun antibodinya, sehingga perlu diulang kemungkinan besar. Dan problem yang masih besar adalah mutasi virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi, sehingga kebijakan untuk traveling ini masih kita tunggu. WHO sendiri juga menyatakan mereka belum menentukan bagaimana kebijakan untuk traveler, walaupun beberapa vaksin juga memang sudah diakui di beberapa negara, misalnya untuk jemaah umroh dan haji, vaksin COVID beberapa sudah mereka keluarkan rekomendasinya untuk bisa masuk ke dalam negara tersebut. Namun tentu saja ini masih dalam dalam pembuatan kebijakan yang nanti akan diumumkan lebih pasti. Sebagai penutup, sejawat sekalian, influenza virus masih merupakan permasalahan terutama pada usia dewasa dikaitkan dengan adanya komorbid, kemudian adanya beberapa pekerjaan, misalnya tenaga kesehatan, juga demikian pada orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya. Kita sudah melaksanakan kira-kira kalau orang yang umroh dan haji kemarin juga sudah mengambil beberapa vaksin meningitis bersama dengan influenza, kadang-kadang dengan pneumonia. Kemudian pandemik COVID-19 dengan komorbid meningkatkan risiko kematian maupun angka kesakitan. Oleh karena itu, pada penata laksanaan salah satu diantaranya dipertimbangkan untuk memberikan vaksin virus influenza. Vaksinasi influenza mempunyai peranan penting untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan pada kasus-kasus infeksi COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita akan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Rusida. Silakan Dr. Rusida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erwanto atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan cukup jelas. Menginjak pada materi kedua, akan disampaikan oleh Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, SPPD Konsultan Paru KIC. Kepada Dr. Seva, kami persilakan. Untuk waktu ini disediakan adalah 30 menit, dan kepada para peserta webinar sore hari ini dapat mengisi absensi pada kolom chat yang sudah disediakan. Baik, pada Dr. Seva, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Rusida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya share screen untuk bisa menampilkan. Sebentar. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi kepada saya diberi tugas untuk membahas tentang penggunaan macrolide pada infeksi saluran napas bawah. Sejawat sekalian, kita tahu bahwa macrolide itu adalah antibiotik. Karena itu kalau kita lihat di zaman sekarang, kalau orang diberikan menderita COVID, seringkali kemudian dokter mengatakan, oh dikasih antivirus, dikasih vitamin, dan dikasih antibiotik. Karena memang pada awalnya, di awal-awal dulu kita selalu memberikan azitromisin dan juga bahkan banyak yang diberikan levofloxacin sebagai antibiotik pada pasien COVID-19. Nah, sebetulnya macrolide itu selain sebagai antibiotik, dia memang banyak digunakan untuk gram positif dan bakteri atipikal. Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa
pasien-pasien infeksi saluran nafas di rawat jalan seringkali diberikan kelompok makrolide. Tetapi makrolide itu sendiri mengemban atau mengandung properti yang lain, yaitu efek antiinflamasi dan juga imunomodulasi. Antiinflamasinya itu dia bisa meredam sitokin pro-inflammatori walaupun tidak sebagai antisitokin yang kuat. Kemudian dia juga bisa melakukan imunomodulasi, termasuk diantaranya membantu proses siklus antibiotik, termasuk antibiotik yang lain. Dengan demikian maka dia seringkali menjadi obat tambahan, termasuk ternyata ditengarai dia memiliki potensi, memiliki efek sebagai antivirus. Jadi tampaknya disinilah sering terjadi kekeliruan pada sejawat-sejawat yang menjelaskan kepada pasien bahwa pasien COVID-19 diberikan antivirus, diberikan vitamin, demikian pula diberikan antibiotik yang dalam hal ini makrolide. Sebetulnya dokter atau panduan yang menyarankan pemberian azitromisin dan juga makrolide termasuk klaritromisin itu adalah sebagai antivirus atau adjuvan antivirusnya, bukan sebagai antibiotiknya. Nah, beberapa ringkasan peran makrolide itu sebagai efek antibakterial. Mohon maaf nih kalau slide-nya terlalu kecil, karena saya mencoba merangkum dalam satu tabel ini tidak saya pisah. Dia bisa mencegah penempelan bakteri kepada sel, kemudian juga menyebabkan pencegahan terhadap faktor virulensinya, di mana kalau dia menempel dia bisa merusak sel dan pada virus dia masuk ke dalam. Dia juga bisa mencegah terbentuknya biofilm, tumpukan dari virus dan bakteri terutama pada infeksi sekunder. Tetapi pada sisi yang lain dia juga bisa berperan sebagai memodulasi meredakan sekresi jalan nafas yang paling banyak. Nah, ini pada infeksi saluran nafas bawah terutama bakterial ini sangat mengganggu. Walaupun pada COVID di awal biasanya dia kering jadi tidak terlalu diharapkan efeknya di sini. Tapi dia juga bisa mengatur, tadi saya katakan antiinflamasi sitokin, bisa bekerja sebagai antioksidan sehingga kemudian menekan reaktif oksigen spesies. Dia juga bisa menginduksi apoptosis sehingga kemudian membersihkan jalan nafas dari resiko peradangan akibat karena nekrosis sel. Kemudian dia juga menstabilisasi epithelial cell wall, kemudian juga memperbaiki dari MAPK aktivasi. Kita lihat bahwa dari sini menyebabkan beberapa kondisi bisa kita jelaskan kenapa makrolide itu bisa membantu pengobatan daripada infeksi. Pada penggunaan kombinasi dengan beta-lactam, kita tahu bahwa antibiotik dengan beta-lactam itu infeksi dengan diberikan antibiotik beta-lactam itu beberapa kejadian bisa menimbulkan reaksi hiperimun atau hipersensitif akibat karena kerusakan atau pecahnya sel-sel bakteri. Seperti salah satunya pada typhoid, walaupun itu bukan pada keseluruhan antibiotik, tapi reaksi kita kenal dengan reaksi Herxheimer, di mana orang setelah diberikan antibiotik lebih demam. Nah, rupanya pemberian makrolide ini juga bisa sedikit meredam reaksi tersebut, sehingga kemudian reaksi post antibiotik pertama itu menjadi tidak terlalu dominan. Dan banyak sekarang, terutama dari aliran dari Jepang, itu mereka menggunakan makrolide itu sebagai obat-obat pada penyakit paru kronik, termasuk PPOK, bronkiektasis kronik. Selain untuk mengatasi infeksi, tetapi kemudian pemberian dalam dosis kecil dan jangka panjang itu diharapkan untuk mengurangi sekresi cairan dan mukus, kemudian akibatnya mengurangi jumlah bakteri yang menempel di samping efek langsung kepada bakterinya sendiri, mengurangi penempelan bakteri, akibatnya resiko eksaserbasi dari infeksi atau eksaserbasi dari gangguan saluran nafas itu menjadi berkurang, dengan juga menekan dari inflamasi kronik dari infeksi atau peradangan atau penyakit paru tersebut. Nah, kalau kita lihat dari untuk penggunaan sebagai antibiotik, kita tahu bahwa ATS dan ITSA terakhir tahun 2019 mereka mengeluarkan kembali panduan bagi pneumonia komunitas yang kemudian dirawat jalan. Itu memang pada Eropa itu menggunakan makrolide sebagai alternatif dengan catatan bahwa ada bukti bahwa di daerah itu makrolide itu masih sensitif. Tapi untuk di Amerika mereka menganjurkan bahwa penggunaan makrolide itu adalah sebagai kombinasi saja, tidak boleh sendirian dan itu diberikan pada komorbid.
Jadi misalkan pasien dengan pneumonia ringan tapi dia punya diabetes, pneumonia ringan tapi dia punya gagal ginjal. Nah, itu disarankan untuk memberikan kombinasi. Tentu makrolit yang terpilih adalah yang ekskresinya bukan di ginjal, dikombinasi dengan beta-laktam. Nah, kemudian kalau pasien itu harus dirawat, maka yang dianjurkan pada awalnya tahun 2007 dulu adalah mengkombinasi beta-laktam dengan makrolit atau beta-laktam dengan quinolone. Maka sekarang 2019 sudah lebih menekankan kalau mau dipilih sebelum ada hasil kultur, maka pilihan yang lebih diutamakan adalah kombinasi beta-laktam dengan makrolit. Nah, untuk kemudian pasien yang tidak berat tapi dirawat, tadi saya sudah sampaikan beta-laktam dan makrolit. Pada awalnya bahkan makrolit monoterapi masih bisa jadi pertimbangan pada panduan di Amerika, ya, IV maksudnya ya, untuk yang dirawat, tetapi kemudian sekarang sudah diubah harus dikombinasi. Sementara untuk pasien yang berat itu lebih kuat lagi disarankan untuk beta-laktam dan makrolit. Nah, untuk di ICU, panduan dari Eropa dan Amerika menyatakan sekali lagi dia hanya terapi tambahan, tetapi memang beberapa data menunjukkan penggunaannya mampu menurunkan mortalitas, ya, antara 4-6% mortalitas bisa menurun dengan penambahan tersebut. Nah, tapi pertanyaannya yang dilemparkan oleh Kyriazopoulou itu adalah lalu makrolit yang mana? Ya, di antara makrolit cukup banyak pilihannya sehingga kemudian dia mencoba melakukan penelitian pada infeksi pneumonia yang berat. Kemudian dia kelompokkan 4 kelompok, clarithromycin dikombinasi dengan beta-laktam atau azithromycin dikombinasi dengan beta-laktam, dan atau pilihan yang ketiga adalah fluoroquinolone. Kita tahu bahwa pilihan ATS tadi adalah kalau tidak mau menggunakan kombinasi, kita menggunakan fluoroquinolone ya, respirasi seperti levofloxacin atau moxifloxacin, kemudian dibandingkan pula dengan beta-laktam tunggal yang biasanya ini digunakan adalah cephalosporin generasi 3 dan 4 kadang-kadang. Maka kita lihat bahwa ternyata survivalnya penggunaan clarithromycin yang dikombinasi dengan beta-laktam itu lebih baik dibanding dengan kelompok yang beta-laktam tunggal. Nah, kalau kita lihat kepada empat-empatnya kelompok, kita lihat bahwa kelompok clarithromycin beta-laktam itu mortalitasnya lebih rendah dibanding dengan kombinasi yang lain. Dan gagal organnya atau gangguan fungsi organnya juga lebih rendah. Yang hitam ini kalau kita menggunakan kombinasi clarithromycin dikombinasi dengan beta-laktam. Kenapa bisa demikian? Maka karena clarithromycin itu selain bekerja sebagai antibiotik, tampaknya dia termasuk di antara makrolit yang memiliki kemampuan imunomodulasi yang paling kuat. Efeknya itu bisa kepada penekanan TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, dan sebaliknya mempromot interleukin 10 yang merupakan anti-interleukin 6. Nah, untuk kepada efek antivirus bagaimana? Ternyata bahwa makrolit itu menekan matriks metaloprotein, interleukin 6 dan interleukin 8 dalam reaksi virus, itu terutama pada azithromycin, sementara pada penelitian terhadap erythromycin dan clarithromycin juga bafilomycin itu menunjukkan penekanan terhadap TNF-alfa serta IgM1 dan IgM1 pada influenza virus dan rhinovirus. Jadi ini menjadi satu alasan kenapa orang kemudian ketika COVID mencoba menambahkan makrolit bukan terapi pertama, tetapi terapi penambah pada infeksi COVID-19. Nah, ini penting karena seperti kita ketahui, ini slide ini saya selalu ulang-ulang bahwa kita sama-sama paham bahwa ketika terjadi infeksi COVID, maka terjadi eskalasi pada hari-hari pertama terhadap jumlah virus, tapi setelah itu virus akan turun sendiri, baik dengan antivirus maupun tanpa antivirus. Tapi kemudian apabila ini berkepanjangan, artinya virusnya turunnya tidak terlalu cepat, maka sempat merangsang inflamasi dan kemudian terjadi hiperinflamasi bahkan pada saat pasien itu sudah virusnya berkurang bahkan negatif. Nah, inilah kemudian menjadi alasan dan orkestra kita dalam menata laksana pasien, yaitu selain kita menutup makrolit itu, menutup infeksi virusnya, maka kita juga perlu menutup inflamasinya. Jadi pada COVID-19 panduan itu mengatakan bahwa antibakteri itu tidak
selalu diberikan kecuali pada COVID-19 yang kemudian memiliki gejala sepsis atau gejala adanya infeksi bakterial sekunder. Jadi kalau kita menggunakan macrolide itu mohon diingat bukan sebagai antibiotik tapi sebagai penambah terhadap pengobatan COVID-19-nya secara khusus. Nah, kalau kita memberikan antibiotik, kita akan mengkombinasi atau melakukannya dengan antibiotik yang lain setelah terbukti pasien itu infeksi bakteri sekunder. Ada satu penelitian yang mungkin belum banyak dibaca, yaitu Achieve Study, yang mencoba untuk membandingkan efek anti peradangan klaritromisin pada pasien COVID-19, di mana mereka mencoba mengukur kematian. Jadi pasien itu adalah pasien start pertama, jadi banyak yang masih dari rawat jalan. Mereka melihat apakah kemudian berkembang menjadi infeksi serius, berkembang menjadi masuk rumah sakit, dan kalau kemudian sudah terjadi infeksi serius, maka apakah terjadi penurunan dari beratnya gambaran radiologi dan pneumonia. Dan selain itu tentu mereka menilai juga seberapa pasien itu berkembang menjadi memburuk dan juga kadar-kadar sitokin dan T helpernya. Nah, karena waktu itu azitromisin sudah banyak digunakan untuk menjadi standar protokol pada berbagai rumah sakit, maka peneliti ini mereka melakukannya di rumah sakit mereka sendiri dan kontrolnya dipakai di rumah sakit yang lain di negara yang sama, ini di Yunani, di 10 rumah sakit yang lain kalau tidak salah saya, untuk melakukan standar protokol waktu itu di awal COVID dengan azitromisin dan hidroksikloroquine. Sementara mereka menggunakan klaritromisin dengan pertimbangan bahwa protokol standar di negara itu selain dari kedua macrolide itu memiliki protokol yang sama. Di rumah sakitnya juga kelas yang sama. Maka hasilnya dilihat bahwa kelompok dari klaritromisin itu survivalnya lebih baik daripada kelompok yang azitromisin, cukup signifikan. Kemudian kejadian gagal napasnya lebih sedikit. Kemudian biomarkernya C-reaktif proteinnya pada hari ke-8 cenderung lebih rendah. Interleukin 6-nya juga cenderung untuk lebih rendah. Kemudian TNF-alfanya tidak signifikan berbeda, tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kelompok yang bukan klaritromisin ternyata TNF-alfanya lebih tinggi. Sebaliknya interleukin 10-nya sebagai anti interleukin 6, badan-badan itu ternyata cenderung untuk lebih baik. Kita seringkali menggunakan interleukin 10 itu sebagai parameter apakah kita perlu memberikan tocilizumab untuk sebagai anti interleukin 6. Kalau kalau interleukin 10-nya sudah tinggi, walaupun interleukin 6-nya tinggi, kita seringkali tidak perlu memberikan tocilizumab karena itu sudah di-balance oleh interleukin 10 pasien sendiri. Sebaliknya kalau misalkan kemudian kita lihat dari waktu pemberian, ini waktu itu sedang rame-ramenya munculnya varian baru, varian pertama yaitu varian UK, varian dari Inggris itu menunjukkan bahwa kalau pasien wild type itu diberikan, ternyata respon pada saat dia pengobatan di awal itu lebih baik. Jadi makanya pemberian macrolide itu disarankan di awal, bukan menunggu infeksi bakteri, karena memang tujuannya bukan infeksi bakteri, tetapi di awal dengan harapan tadi respon lebih baik. Dan ternyata betul bahwa responnya lebih baik. Dan kalau dilihat pada varian, itu ternyata penurunan kondisi beratnya itu lebih terlihat pada yang varian. Jadi waktu itu ketika orang takut kepada varian, orang berpikir oh ini ada satu kesempatan untuk bisa membantu, walaupun mungkin varian ini lebih tumpul, lebih resisten terhadap obat-obat antivirus yang sudah berlaku waktu itu. Tapi ini penelitian baru varian UK, kita tidak punya data pada varian Delta yang sekarang masuk ke Indonesia, kemarin sempat ramai banget, kemudian juga varian yang mungkin akan muncul belakangan. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata respon sitokainnya juga berubah tadi ya, jadi tampaknya interferon gamma-nya lebih meningkat dan sebaliknya interleukin-nya lebih menurun pada kelompok yang menggunakan klaritromisin, sehingga tampaknya kita mulai berpikir kelihatannya respon inilah yang menyebabkan hasil tadi tampak terlihat ada perbedaan.
Jadi mungkin secara ringkas saya bisa sampaikan bahwa macrolide itu memang direkomendasikan untuk infeksi saluran napas bagian bawah untuk antimikrobanya, terutama bila dicurigai atau diketahui bahwa pola mikroba di daerah kita itu adalah gram positif dan atipikal, serta juga kemungkinan virus apapun, termasuk barangkali virus influenza yang seringkali kita dapatkan untuk community pneumonia. Macrolide juga digunakan untuk infeksi saluran napas bawah itu untuk kepentingan antiinflamasi dan imunomodulasinya, sementara kita tahu bahwa disregulasi atau gangguan sitokain pada pasien COVID-19 itu yang menyebabkan cytokine storm, itu yang kemudian menjadi ARDS dan edema paru non-kardiogenik, juga multi organ failure, itu tampaknya menjadi penyebab utama dari kematian pada COVID-19, di mana efek pemberian macrolide termasuk clarithromycin itu mungkin tidak merupakan efek langsung, akan tetapi dengan data tadi yang kita tampilkan dari ACHIEVE study tadi, tampaknya bahwa itu punya efek akibat karena regulasi imunitasnya, terutama dalam respon terhadap T helper 1 dan T helper 2, karena kita tahu bahwa T helper 1 itu merespon atau melepas interleukin 1 dan sebaliknya T helper 2-nya yang kemudian lebih berperan terhadap interferon gamma. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk share di kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva atas penyampaian materinya yang cukup jelas dan sangat baik sekali ya untuk menambah wawasan kita semua. Menginjak untuk sesi diskusi tanya jawab. Di sini tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, untuk saya ambil tiga penanya pertama dulu. Yang pertama dari Dr. Fadli Aditya Rizky kepada Dr. Erwanto. Berapa jarak waktu pemberian vaksin influenza dengan vaksin COVID, Sinovac, AstraZeneca atau Moderna? Dan kepada pertanyaan kedua untuk Dr. Seva dari Dr. Fadli, pada guideline IDSA ATS, azitromisin pada pneumonia diberikan secara intravena, namun sulit diberikan di daerah-daerah. Apakah ada perbedaan efikasi untuk azitromisin tablet dengan injeksi? Kemudian pertanyaan satu-satu atau satu-satu aja. Satu-satu dulu, oke. Ya. Waktunya juga cukup ya, Dr. Seva ya. Iya, oke. Mungkin izin saya dulu ya, Dr. Seva. Terus ya. Monggo. Jadi ada satu pertanyaan, berapa jarak pemberian vaksin influenza dengan vaksin COVID, apapun platformnya ya sebetulnya hampir sama. Jadi secara prinsip ada suatu petunjuk kalau vaksin itu isi dari vaksinnya adalah bukan virus hidup ya. Jadi kalau virus hidup itu kan misalnya pada vaksin HPV, human papilloma virus, kemudian yellow fever. Nah, itu ada ketentuan khusus yang mengatur. Tapi kalau dia inactivated virus ya dan diambil apalagi bentuknya subunit ya, sebetulnya secara prinsip boleh diberikan bersamaan. Namun karena ini vaksin COVID adalah vaksin yang baru, belum banyak diketahui efeknya, dan kita tahu juga semua rekomendasi adalah berdasarkan dari data ya. Jadi untuk vaksin COVID dengan vaksin apapun sebaiknya memang diberikan jarak paling tidak 2 minggu atau lebih aman 1 bulan. Ya, dikatakan rekomendasi 1 bulan baru dapat diberikan vaksin-vaksin lainnya sesuai dengan indikasi. Saya kira itu, Dr. Rusida, silakan. Ya. Pertanyaan kedua untuk Dr. Seva, Dok, untuk pemberian azitromisin di daerah di mana sulit diberikan secara intravena, apakah ada perbedaan azitromisin pemberian secara oral dan injeksi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi azitromisin itu kita beruntung bahwa azitromisin itu cukup baik absorpsinya di GI tract.
Dengan demikian relatif bioavailability dari azithromycin GI tract itu hampir sama dengan IV, sehingga dengan demikian kita masih bisa mensubstitusi dengan oral. Tetapi memang harus diakui kekurangan pada absorpsi di GI tract itu lebih lama pasti. Tmax-nya baru dicapai sekitar 3 jam dibanding kalau kita memberikan IV. Nah, jadi kalau kita harus cepat, kita IV tentu lebih menolong. Tapi kalau kita tidak buru-buru, oral mestinya ya. Di samping itu kekurangan pada pemberian IV, azithromycin itu sangat-sangat flebitik. Jadi biasanya perih pasti dan nggak lama kemudian dia akan bengkak dan flebitis. Jadi dengan demikian biasanya digunakan apabila kita bisa punya akses vena sentral. Nah ini juga lagi-lagi selain ketersediaan IV yang tidak mudah, ketersediaan vena sentral itu juga menjadi lebih sulit lagi di daerah, saya pahami itu. Nah hanya harus diakui bahwa ada beberapa indikasi bahwa azithromycin oral itu absorpsinya akan menurun dengan makan. Jadi kalau terlalu dekat dengan makan, itu ada risiko absorpsinya turun. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan tidak terlalu turun, jadi turunnya sedikit. Sebaliknya kalau kita menggunakan clarithromycin, maka justru clarithromycin itu cenderung untuk meningkat absorpsinya bersama makan. Jadi ini juga menjadi satu hal yang jadi pertimbangan kalau pasien itu harus puasa atau tidak. Pemberian oral itu menjadi satu alternatif dalam memilih macrolide. Demikian. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Ahani bertanya kepada Dr. Seva, apakah kombinasi clarithromycin dengan cefobactam lebih baik dibandingkan imipenem pada pasien COVID-19 dengan pneumonia? Bagaimana, dokter? Ya, terima kasih Dr. Ahani. Ini saya terus terang saya belum pernah mendapatkan paper head to head-nya. Mohon informasi kalau barangkali ada sejawat yang sama-sama pernah membaca apakah clarithromycin cefobactam itu lebih baik dibanding dengan imipenem silastasin, tentunya karena imipenem tidak dipasarkan tunggal, biasanya dikombinasi dengan silastasin. Karena tidak ada head to head-nya, maka tidak mudah untuk menjawabnya. Tetapi ada beberapa patokan secara umum kalau kita memegang antibiotik stewardship, kita ingat bahwa antibiotik itu sebaiknya selalu didasari kepada pola kuman lokal. Jadi kalau kita bisa melihat pola kuman yang ada di tempat kita, maka kita bisa dengan cepat memandang kira-kira kombinasi apa yang lebih baik dari kita. Imipenem jarang digunakan karena orang lebih senang menggunakan meropenem, akibatnya kemudian seringkali dia memang yang paling sensitif. Tapi kalau kita kombinasi, maka kita harus lihat apakah macrolide kita dengan cefoperazone sulbactam. Cefobactam ini maksudnya cefoperazone sulbactam kan ya. Itu apakah masih cukup efektif tidak. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua yang saya selalu ingatkan adalah ekskresinya. Cefoperazone itu biasanya kita gunakan karena ekskresinya di empedu, maka dia kita gunakan lebih banyak pada gangguan ginjal. Tapi sebaliknya imipenem justru kita hindari pada gangguan ginjal karena silastasinnya itu menahan imipenem sehingga dosis imipenem bertahan cukup lama di darah. Sementara imipenem itu pada penyakit-penyakit yang beresiko untuk kejang seperti stroke, kemudian infeksi sentral atau juga massa sentral, kemudian dia punya gangguan ginjal, maka dia akan menurunkan ambang kejang. Dengan demikian pasien-pasien ini akan lebih kita hindari penggunaan imipenem. Jadi saya pikir kelompok populasinya sudah berbeda, terlepas dari pola kuman kita, kelompok populasinya beda. Kita menggunakan clarithromycin dan cefobactam itu pada cenderung untuk mereka yang mungkin ada renal insufisiensi, sementara pada kelompok imipenem justru yang renal insufisiensi kita hindarkan. Mungkin begitu sedikit banyak tipnya. Ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya cukup jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Cahyo Kusumo Wijoyo. Izin bertanya kepada Dr. Erwanto dan Dr. Seva, sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa macrolide selain sebagai antibiotik juga bersifat sebagai antiinflamasi dan imunomodulator, begitu juga dengan quinolone. Pada kasus pasca serangan COVID-19 gejala berat, pasien mendapatkan sindrom lupus eritematosus dengan pemberian steroid jangka panjang. Pasien tersebut mengalami gangguan liver sedang. Mohon berkenan diskusi apakah ada tempat apabila pasien tersebut terserang pneumonia atau bronchitis untuk diberikan
macrolide dan quinolone atau ada pilihan yang lain. Dan untuk sindrom lupus erythematosusnya yang didapatkan pasca COVID-19 gejala berat, apakah bisa dilanjutkan pemberian steroid jangka panjang dan pemberian hidroksiquinolone dengan konsekuensi gangguan liver dan hipoalbuminemianya? Wah, ini pertanyaannya cukup pas ya. Di sini ada Dr. Erwanto sebagai KAI dan Dr. Seva sebagai konsultan paru. Bagaimana dokter untuk jawabannya? Silakan Dr. Seva. Erwanto. Saya dulu boleh. Boleh, terima kasih Dr. Seva. Yang tua duluan ya dok ya. Jadi terima kasih Dr. Cahyo Kusumo Wijoyo ya. Ini Dr. Kusumo bagus sekali pertanyaannya, agak cukup sulit. Mengenai antibiotik nanti akan dibahas oleh Dr. Seva. Saya akan lebih memberatkan pada pasien pasca COVID dengan SLE. Sejauh sekalian, kalau ada pasien dengan SLE, mengingatkan kembali bahwa sebetulnya target kita sejak terdiagnosis pertama adalah kita harus mencapai suatu remisi. Ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, kalau mau dikasih metil, ya berikan 1-2 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau ada gangguan fungsi hati, nah kita milihnya yang tidak memberatkan fungsi liver tersebut, misalnya menggunakan metilprednisolon. Ya. Dibandingkan dengan prednison, metilprednisolon tidak mengganggu fungsi hati, jadi dia langsung dalam bentuk aktif. Nah, ini bisa jadi pilihan kalau pada pasien SLE dengan gangguan fungsi hati. Kemudian selanjutnya kalau kita akan menterapi pasien ini dengan jangka panjang, kita sudah melihat lupusnya sedang dan agak berat, kita memberikan kombinasi dengan sparing agent. Ya, kita bisa berikan misalnya obat-obat lain, apakah ya kalau pasien nikofenolat ya atau yang lainnya. Nah, itu merupakan satu pilihan untuk diberikan untuk menghindari efek penggunaan jangka panjang dari steroid. Dan tentu saja kita dalam menata laksana pasien-pasien dengan lupus ini, kita pukul duluan gitu ya. Kemudian kita turunkan, kita tapering menjadi maintenance dose, atau kalau bisa kita lepas dengan meneruskan obat-obat sparing agent-nya. Nah, itu kalau bisa kita kerjakan. Sedangkan pada pasien dengan lupus dengan COVID, ya, kalau dia dapat obat-obat imunosupresan, sebaiknya diteruskan saja obatnya. Ya. Jadi kalaupun dia sudah mendapatkan dosis maintenance, kadang-kadang pasien 6 bulan belum tercapai remisi, ya, sehingga memerlukan obat yang dipakai untuk dosis kecil. Dan mungkin nanti juga Dr. Seva bisa menambahkan, pemakaian metilprednison sebenarnya tidak terlalu haram di dalam penata laksanaan COVID, hanya harus hati-hati tetap ya, karena dosis yang terlalu tinggi akan menekan respon imun dari pasien-pasien tersebut. Karena kita juga tahu pasien dengan autoimun, terutama lupus, dia sudah imunokompromis ya, pasti dengan kondisinya, dan dia perlu jangan sampai tertekan lagi imunitasnya sehingga tidak jatuh dalam kondisi COVID yang berat, yang angka kematiannya kemudian akan semakin tinggi. Nah, steroid jangka panjang dan pemberian hidroksikloroquine, ya ini kalau hidroksikloroquine juga harus hati-hati karena kalau kita dapatkan fungsi livernya dari laboratorium dan klinis memang benar sudah terganggu, kita harus hati-hati tidak memberikan terlalu lama. Kita pilih obat-obat lain, ya misalnya Myfortic, itu juga bentuk aktif yang tidak mengganggu fungsi hati. Itu juga merupakan pilihan supaya pasien tidak terbebani fungsi livernya. Saya kira dengan kasus yang sulit ini kita juga sepakat bahwa autoimun sebetulnya juga merupakan suatu komorbid pada pasien dengan COVID-19 ya. Tapi memang laporan-laporan yang ditulis belum terlalu banyak. Kami sendiri sudah berusaha mengumpulkan tapi tidak terlalu banyak. Apakah ini juga berkaitan dengan respon imun yang terjadi tidak berlebihan? Ya, kita juga kenal adanya suatu cytokine storm yang diakibatkan oleh hiperaktivitas dari pasiennya sendiri. Nah, kalau pasiennya sudah tidak mempunyai imunitas cukup baik, mungkin juga tidak terjadi seperti ini. Ini masih dugaan-dugaan. Dan kasus-kasus yang dilaporkan, kalaupun terinfeksi, memang
pasien autoimun sebagai komorbiditas juga mempunyai angka mortality yang cukup tinggi dibandingkan yang tanpa komorbiditas autoimun tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Cahyo, Dr. Rusida, silakan, Dok. Iya, untuk Dr. Seva bagaimana Dok untuk responnya mengenai pertanyaan dari Dr. Cahyo, Dok? Baik, ya terima kasih Dokter Cahyo. Ini kasus yang cukup ya tadi ya harus kita bicarakan panjang. Yang pertama, saya jelas ini membutuhkan keterampilan seorang internis untuk bisa merunut betul peristiwa anamnestik dari keadaan pasien. Kalau saya coba melihat dari istilah pasca terserang COVID-19 gejala berat, maka saya membayangkan bahwa beliau pernah mengalami kondisi berat, bahkan mungkin masuk high care atau intensive care, tapi kemudian saat ini adalah kondisi sudah selesai COVID-nya. Kalau saya boleh melihat seperti itu, sementara gejala lupusnya masih kelihatan sehingga membutuhkan steroid. Nah, kita tahu panduan-panduannya bahwa pada pasien COVID, saya melihat sebagian besar di awal itu sudah mendapatkan macrolide. Itu semacam refleks paket. Saya lihat bahkan kemarin tuh di beberapa layanan online ada yang sempat melepas dengan paket. Jadi kalau sakit positif COVID langsung minta paket, itu satu paket dikirim semua tanpa melihat keadaan. Jadi saya melihat bahwa kemungkinan besar pasien yang sudah mendapatkan makrolid di awal itu sangat tinggi. Nah, kalau itu betul, maka biasanya antibiotik kalaupun kita harus memberikan pada fase keduanya setelah terakhir dia justru mendapatkan infeksi sekunder setelah dia sembuh, maka kita tidak mencoba untuk tidak memilih antibiotik yang sudah diberikan atau kelompok yang sama. Kita akan coba bergeser. Jadi otomatis pada kasus seperti ini antibiotiknya akan bergeser dari makrolide kemungkinan besar. Itu satu. Lagi-lagi tetap kita mulai dengan pola antibiotik ya, antibiogram di kita. Nah, yang berikutnya yang perlu kita cermati adalah pasien ini sudah lanjut. Nah, pada fase lanjut sebetulnya virus kan tidak menjadi masalah sehingga kemudian penggunaan steroid untuk kita khawatirkan bahwa dia akan membuat viral shedding-nya berkepanjangan, tampaknya tidak terlalu kita khawatirkan. Kemungkinan justru steroid kita tetap butuhkan untuk reaksi imunitasnya, jadi otomatis kita tetap memilih untuk memberikan steroidnya. Dan yang ketiga, saya harus ingatkan, pasien ini pernah mengalami berat, dugaan saya kemungkinan besar sudah pernah mendapatkan oksigen, dan pasien COVID panduannya adalah kalau sudah mendapatkan oksigen adalah tempatnya untuk memberikan steroid. Panduannya dexamethasone atau pilihannya bila tidak ada kita gunakan methylprednisolone. Kira-kira setara dengan 6 mg per hari atau kira-kira 32 sekian miligram methylprednisolone per hari sampai 60 maksimal. Nah, kemudian kalau itu sudah mendapatkan steroid, saya kebetulan bekerja di perawatan COVID itu sampai ke ruang ICU-nya, mulai dari depan sampai perawatan biasa sampai ke ruang ICU, sehingga kemudian saya punya kesempatan untuk melihat pola kultur sputum pada pasien-pasien yang terventilasi. COVID itu kan kalau batuknya umumnya kering sehingga kita tidak dapatkan kultur sputum, tapi kalau kita kebetulan intubasi pasien, kita sangat mudah untuk mendapatkan sampel endotrakeal. Dari situ kita melihat bahwa berbeda dari mereka yang terintubasi oleh sebab yang lain yang kulturnya hampir selalu kuman dan hampir sebagian besar adalah gram negatif, maka pada COVID kita hampir melihat selalu kandida. Kenapa? Karena pasien itu kemudian begitu dapat oksigen, dia dapat steroid, dan tampaknya steroid ini yang kemudian mengundang kandida dan infeksi jamur yang lain, juga baru kemudian infeksi bakteri yang lain. Dengan demikian saya ingatkan kalau pasien post-COVID mengalami bronkitis atau pneumonia dan kita takut itu secondary infection, maka pikirkanlah jamur. Ya, jadi jangan hanya bermain kepada antibiotik yang mungkin malah justru tidak menyelesaikan masalah dan memperburuk karena jamurnya makin bertumbuh. Itu mungkin yang saya kasih masukan untuk kasus ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya dan informasinya, dokter, sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Yeti kepada Dr. Seva. Apakah macrolide sebagai antiinflamasi dan imunomodulasi dapat digunakan pada stage 1 dan stage 3? Dan berapa lama durasinya? Ya ini kurang lebih sama seperti yang saya sempat singgung di depan tadi ya, pertanyaan sebelumnya. Jadi
Macrolide itu kebetulan sudah terlalu banyak dipakai di fase 1 dari setiap pasien COVID, sehingga kemudian kalau sudah lanjut tentu kita nggak berikan lagi. Kalau kita hanya memberikan untuk COVID, biasanya kita sarankan maksimal 10 hari. Tapi kalau kita penggunaan macrolide sendiri sebetulnya pada kasus-kasus ini peradangan paru lama seperti PPOK, selama ini kan kita kenal kita bisa berikan sampai 6 bulan. Low dose 6 bulan untuk menekan inflamasi. Tapi tidak pada infeksi COVID, karena infeksi COVID kan relatif akut di depan ya. Ini yang mungkin harus dibedakan betul kita kasus yang apa sebetulnya. Demikian, Dok. Ya. Wah, ini pertanyaannya banyak untuk Dr. Seva. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Suryanto kepada Dr. Seva. Apakah azitromisin dan klaritromisin bisa dipakai untuk bronkiektasis kronik? Sampai berapa lama? Bagaimana untuk dosisnya? Dan bagaimana membandingkan pemberian azitromisin dan klaritromisin ini dibandingkan dengan eritromisin? Baik, terima kasih Dr. Suryanto. Jadi memang betul bahwa pada awalnya kita banyak menggunakan eritromisin. Kenapa? Karena kalau memberikan obat antibiotik, tujuannya antiinflamasi pada bronkiektasis kronik misalkan. Tetapi karena itu antibiotik, maka kemudian pemberian jangka panjang tentu kita mempertimbangkan adanya resiko resistensi kalau kebetulan dia butuh betul-betul antibiotik, kemudian juga mempertimbangkan cost, biaya. Dan eritromisin adalah obat yang paling murah. Dengan demikian kalau diberikan jangka panjang tidak membebani kantong terlalu besar lah. Nah, dengan demikian memang paling banyak laporan adalah pada eritromisin. Tapi belakangan ini memang sudah bergeser kepada azitromisin karena dianggap lebih simpel, 1 kali sehari, kemudian pasiennya bisa menjadi lebih nyaman. Ini yang kemudian sekarang banyak data bahwa azitromisin bisa diberikan selama 3-6 bulan pada kasus-kasus bronkitis kronik. Untuk klaritromisin relatif lebih sedikit datanya, tapi saya pikir juga bisa karena propertinya sama. Tapi saya ingatkan tadi cara pemberiannya harus ingat betul bahwa klaritromisin tidak bisa diberikan sekali sehari, dia diberikan idealnya 2 kali sehari minimal, kemudian diberikan sesudah makan. Itu Dok, kira-kira. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dr. Ahani untuk Dr. Erwanto mengenai vaksin Nusantara. Apakah lebih baik dibandingkan dengan vaksin COVID-19 lainnya, mengingat harganya adalah 105 juta? Bagaimana tanggapannya Dr. Erwanto? Terima kasih Dr. Ahani, ini senior saya Dr. Seva. Jadi kalau yang nanya banyak ke Dr. Seva, nanti kalau Dr. Erwanto gampang Dok diketemukan di Bogor sama-sama. Oh, iya. Jadi ya Dr. Ahani ini pertanyaannya update. Jadi kita semua sampai saat ini sebagai dokter, kebetulan kami masuk dalam tim advokasi PBID untuk vaksinasi COVID. Kesimpulannya masih sama bahwa sampai saat ini memang belum keluar izinnya, dan ada yang mengatakan sebetulnya vaksin Nusantara ini bagian dari imunoterapi, ya bukan sebagai vaksinasi. Ya, karena prinsipnya adalah mereka kalau dibaca mereka mengenalkan virus, katanya apapun mutasinya bisa dikenalkan di luar, kemudian dimasukkan sedemikian simpelnya intramuskuler. Nah, ini kita juga belum tahu detailnya bagaimana hasilnya. Namun karena berita ini begitu hebat, katanya lebih murah, lebih mudah, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini pemegang otoritas yaitu BP POM juga belum mengeluarkan izin karena belum dipenuhinya beberapa ketentuan penelitian vaksin, atau ya dinamakan vaksin Nusantara, kita ikuti saja. Vaksin Nusantara ini belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Apakah lebih baik dibandingkan dengan vaksin COVID-19 yang lain? Saya kira kita juga sebagai dokter harus melihat dulu nanti hasil penelitian atau laporan-laporan yang sudah keluar bagaimana. Kalau perlu ya nanti kita tunggu laporan head-to-head-nya, ya. Karena vaksin yang beredar saat ini pun sebetulnya penelitian seluruh dunia itu sudah hampir 100 merek ya. Tapi sudah diperkecil, ada yang diteruskan, ada yang tidak ya. Dan di Indonesia yang masuk saja mungkin sudah lebih dari 5 ya. Jadi pilihan sudah demikian banyak ya. Kenapa kita nggak pegang yang sudah ada saja, yang sudah melalui penelitian clinical trial sampai fase 3 ya, walaupun
sifatnya baru internal report, baru misalnya apa namanya, belum sampai ke post marketing ya, tapi semua ini kan sebagai dokter kita akan berpegangan mana yang sesuai dengan indikasi yang sudah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang. Saya kira itu Dr. Ahani, saya belum bisa menjawab apakah lebih baik dibandingkan antara keduanya, tapi kalau lihat harganya 105 juta ya ini terbacanya ya, saya malah kaget ini harganya kok mahal sekali ini Dr. Kita ini mungkin juga pertimbangan apakah nanti kalaupun jadi vaksin menjadi pilihan. Gitu Dr. Ahani, Dr. Rusida kembali. Ya, oke ini untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Fiblia kepada Dr. Erwanto mengenai vaksinasi influenza, apakah orang yang alergi dengan terhadap telur, apakah menjadi kontraindikasi atau bagaimana? Ya, terima kasih Dr. Hindia. Jadi kalau alergi telur yang memang berat, kadang-kadang kita harus pertimbangkan untuk hati-hati ya, karena sebetulnya telur hanya pada tadi di gambar yang sengaja saya gambar karikatur yang panjang itu, kalau nanti dilihat satu-satu, slide saya boleh nanti di-share, itu sebenarnya hanya satu fase saja ya, mereka waktu inokulasi pembiakan melalui media telur. Tapi pada fase berikutnya, apakah pemurnian, kemudian nanti penambahan dan lain sebagainya, mereka sama sekali tidak mengandung bagian dari telur. Jadi kalau misalnya ada orang yang alergi telur namun tidak terlalu jelas, ya dalam tanda kutip kita harus hati-hati, boleh diberikan vaksin influenza dan sesuai dengan petunjuk bahwa pada orang-orang yang berisiko ini sebaiknya dilakukan observasi, ya. Diberikan suntikan, kemudian diobservasi. Kalau divaksin zaman masa pandemi adalah sekarang diperpendek 15 menit, mungkin kita bisa perpanjang sampai setengah jam atau 2 jam. Kita suruh tunggu orangnya dan kita berikan nomor kontak. Ya. Reaksi dari vaksin yang paling berat pada saat ini adalah reaksi alergi, ya sampai anafilaksis. Nah ini yang harus kita hindari. Namun kalau kita mengenal secara dini dan menangani secara sesuai dengan protokol, insya Allah bisa tertangani dengan baik. Gitu Dokter Rusida. Ya. Terima kasih untuk jawabannya dokter. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Yeti Haryati kepada Dr. Erwanto dan Dr. Seva. Untuk saat ini di RSUD memiliki program obat Kobipak yang berisi azitromisin 500 dan cefixim 200. Untuk program HIV, apakah fungsi azitromisin di sini adalah sebagai immunomodulator? Ya. Silakan Dr. Seva dulu, silakan Dok. Oh ya, baik Dr. Ranto. Jadi azitromisin dan cefixim itu digabung untuk mengatasi infeksi. Jadi memang targetnya sebagai antibiotik masih. Di samping memang tadi ya properti bahwa ada efek yang menguntungkan yaitu sebagai antiinflamatori. Tapi utamanya sebagai antibiotik kenapa? Karena pada HIV itu seringkali kalau ada infeksi dia kan dapatnya di community acquired ya. Jadi bukan di rumah sakit walaupun memang mereka seringkali datang ke rumah sakit dirawat jalan. Nah, kemudian pola yang didapatkan dari community itu paling sering adalah atipikal dan gram positif. Otomatis wajar kalau kemudian kombinasi yang dipilih adalah yang kemudian mengcover gram positif dan atipikal bakteria. Nah, itu bisa dipahami kenapa azitromisin dan cefixim digabung. Tapi bahwa di situ ada keuntungan azitromisin sebagai antiinflamasi, ya tampaknya ada. Tapi saya pikir tujuan utamanya itu adalah memang murni sebagai antibiotik. Dokter Erwanto barangkali bisa menambahkan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Yeti, Dokter Seva. Jadi kapsul Kombipak ini sebenarnya satu paket diberikan atas dasar indikasi adanya infeksi bakteri akut, ya, atau adanya beberapa indikasi, misalnya adanya gonore, ulkus genital, ya. Kemudian ada beberapa penyakit paru, PPOK, pneumonia, ya, dan lain sebagainya. Ini biasanya diberikan sesuai dengan paket ya dari Kemkes yang sudah dibuat
untuk diberikan pada satu orang pasien, dan mereka menganggap bahwa dengan pemberian kombinasi ini ada suatu kombinasi yang cukup baik sebagai antibiotik maupun sebagai antiinflamasi. Nah, biasanya pasien-pasien dengan HIV kan ada risiko mereka untuk tertular dari urinary tract infeksi, ya, baik gonorea maupun yang lainnya, sehingga salah satu pilihan mereka adalah dalam rangka pembasmian diberikan 2 macam obat ini. Ini adalah mungkin pendekatan secara epidemiologis juga. Jadi kalau memang ada obat-obat seperti ini, ya kita sebagai dokter mungkin kita tinggal pilih saja ini sesuai dengan indikasi atau tidak, karena sayang juga 2 obat ini kalau kita terlalu sering pakai, nanti kita paling takut ya Dokter Seva dengan resistensi dari kuman. Kalau kita sudah mempunyai resistensi tinggi, senjata kita untuk melawan kuman akan berkurang tentu saja. Saya kira itu, Dokter Rusida, silakan. Ya. Terima kasih untuk Dr. Erwanto dan Dr. Seva. Menginjak pada pertanyaan berikutnya dari Dr. Zulfan. Kepada Dr. Seva, apakah pada pasien COVID-19 dengan gambaran paru efusi pleura dan fluoroquinolon, dan apakah fluoroquinolon dan macrolide dapat diberikan dengan jangka panjang, mengingat adanya pengalaman pada efusi pleura COVID-19 yang agak sulit untuk hilang? Baik, terima kasih Dr. Zulfan. Jadi ini kekhasan dari COVID ya. Jadi COVID itu pada saat infeksi awal batuknya kering, jadi kita tidak mendapatkan efusi pleura dan kita nggak mendapatkan SLEM. Itu khas. Kemudian pada saat lanjut itu kita baru akan dapatkan biasanya setelah masuk minggu ketiga atau setelah 3 minggu, terutama bagi yang berat, kita baru akan dapatkan SLEM yang sedikit tapi kental, susah keluar, sehingga seringkali mengancam resiko pada orang tua terutama yang COVID-nya sudah resolusi, itu mukus plak atau plak mukus yang keras, walaupun tidak banyak, tapi nyumbat di trakea dan itu menyebabkan resiko asfiksi. Itu. Kemudian yang berikutnya ketika masuk 4 minggu ke atas, terutama bagi yang berat, itu baru akan muncul efusi. Nah, jadi efusi pleura pada COVID itu seringkali kita temukan bukan merupakan penanda infeksi sekunder, tetapi betul-betul merupakan perjalanan penyakit dari COVID-19. Dengan demikian, karena ini virus, ya dia tidak membutuhkan antibiotik pada dasarnya, kecuali ketika kita sudah berhadapan dengan infeksi sekunder. Saya beberapa kali mendapatkan infusi, kita kultur, biasanya clear, artinya tidak ada pertumbuhan kuman sekunder. Jadi dengan demikian mungkin antibiotik tidak dibutuhkan pada pasien seperti ini. Bisa terkait dengan gangguan endotel kapiler yang kemudian dia terjadi karena hiperinflamasi post COVID-nya, sehingga kemudian terjadi ekstravasasi transudasi cairan ke situ. Yang seringkali terjadi juga adalah prolong hipoalbuminemia, sehingga dengan demikian cairannya juga karena transudatif. Itu mungkin kita sarankan saja kontrol albumin, kejar dulu dengan diet yang cukup untuk mengejar albuminnya, itu menjadi pertimbangan. Memang kita tetap tadi lagi riwayat penyakit itu penting. Kalau pasien yang terjadi efusi pleura pada kasus yang tidak berat, maka kita berpikir, kan tadi kasus tidak berat tidak timbul efusi, kalau berat bisa timbul efusi setelah beberapa minggu sakitnya. Nah, kalau tidak berat dia timbul efusi, pikiran kita kecurigaan pada infeksi sekunder memang. Jangan-jangan dia sudah punya latar belakang, misalkan tuberkulosis. Nah, untuk itu maka kita harus buktikan dulu efusinya ini. Kalau di tuberkulosis, maka tentu kombinasi quinolone dan macrolide menjadi tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan itu bisa menggambarkan kira-kira pilihan yang bijaknya bagaimana. Ya, baiklah. Kita masih punya 4 menit lagi sebelum closing. Saya ingatkan untuk para hadirin ya, pada peserta webinar sore ini untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Darmawan untuk Dr. Erwanto. Apakah pasien dengan riwayat Stevens-Johnson syndrome diperbolehkan untuk diberikan vaksin COVID? Sebaiknya yang mana yang aman untuk pasien ini? Ya, terima kasih Dr. Rusida, Dr. Darmawan, pertanyaannya sudah baik sekali. Jadi sebetulnya reaksi yang paling merupakan kontraindikasi dari pemberian vaksin adalah terjadinya Stevens-Johnson.
pada vaksin yang diberikan secara multiple. Misalnya COVID ini yang suntiknya 2 kali, hepatitis B-nya 3 kali. Nah ini kalau pada suntikan pertama sudah timbul Stephen Johnson syndrome, yang Aku nggak tahu mau kuat adalah isi akibat dari vaksin tersebut, terutama dari isinya dari vaksin, maka suntikan kedua dan seterusnya merupakan kontraindikasi. Biar Bapak tahu, Pak. Ada 2 kemungkinan Stephen Johnson syndrome ini, apakah dari vaksinnya ataukah kalau baca ini belum terlalu detail, apakah ada riwayat Stephen Johnson syndrome dari yang lain. Kita akan bahas dari obat lain. Ya, kalau misalnya obat-obat lain, misalnya katakanlah dia paling sering kita mendapatkan NSAID sebagai penyebab Stephen Johnson syndrome, atau obat-obat lain misalnya pregabalin dan lain sebagainya. Nah, apabila obat yang menjadikan Stephen Johnson syndrome timbul tidak merupakan bagian dari isi dari vaksin, maka vaksinasi boleh diberikan. Ya, pasien ini mempunyai risiko terjadinya reaksi hipersensitif. Kita tetap menganjurkan pasien ini untuk kehati-hatian, ya. Kita tetap memberikan edukasi. Semua pasien imunisasi pada dewasa sebetulnya harus ada edukasi dulu sehingga pasien bisa menentukan mau divaksin ataukah tidak. Ya, tentu saja kita menceritakan manfaat dulu, ya. Jangan diceritakan reaksi alergi sampai Stephen Johnson syndrome-nya dulu, tapi ceritakan manfaatnya. Sebagai contoh misalnya COVID. Kita tahu COVID yang terjadi walaupun persentase yang berat adalah lebih kecil, tapi hingga saat ini pengobatan standar belum ditemukan dengan baik, seperti misalnya virus-virus lain. Nah, vaksin adalah salah satu upaya yang cukup bisa diharapkan untuk memberikan proteksi terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok, sehingga insya Allah pandemi ini akan berakhir. Nah, jadi kita bisa berikan pilihan-pilihan itu. Tentu saja pilihan menarik lain saat ini orang yang belum divaksin, pilihannya boleh masuk mall apa enggak ya, Dokter Rusida ya. Orang banyak sekarang datang rame-rame, "Dok, saya boleh vaksin nggak?" Gini. Pasien yang sudah lama autoimun nggak datang ke saya sudah 3 tahun, tiba-tiba datang. Ya, kata saya, "Nggak usah ke saya juga nggak apa-apa ini ya." Jadi kita selalu berikan edukasi dulu kepada pasien ini. Ya, setiap vaksin adalah suatu produk yang sudah melalui perjalanan panjang untuk dipakai di masyarakat. Namun tidak ada jaminan bahwa vaksin itu merupakan 100% aman. Ya. Jadi sekali lagi kalau Stephen Johnson-nya itu adalah dari obat lain, kita sudah pastikan, nah itu boleh dipakai, tapi tetap harus hati-hati. Tapi kalau misalnya dia dari vaksin yang sebelumnya, maka dia merupakan kontraindikasi, tidak boleh diberikan vaksin periode berikutnya. Begitu, Dokter Rusida. Ya, baik. Mungkin kita masih ada waktu sedikit. Satu lagi pertanyaan terakhir, Dokter. Maaf, ini dari Dokter Charles Saputra. Pertanyaan terakhir ya. Untuk Dokter Erwanto, izin bertanya untuk data KIPI vaksin influenza di Indonesia. Apakah sudah ada datanya? Bagaimana, Dokter? Sejauh ini saya belum baca pasti, tapi dari beberapa kali pertemuan selalu mereka bahas mengenai KIPI-nya adalah KIPI yang ringan dan sedang, ya. Karena nanti sejauh juga bisa ikut acara annual meeting Indonesian Influenza Foundation, itu setahun sekali itu di bulan awal-awal ya, kalau nggak salah Maret April. Itu selalu ada pertemuan-pertemuan dan itu selalu menarik. Mereka yang bahas apakah strain yang karena strain kan dugaan untuk tahun depannya. Mereka akan bahas ketidakcocokan, kemudian dibahas juga mengenai KIPI. Tapi sejauh ini KIPI berat akibat dari vaksin influenza mereka belum laporkan. Dan KIPI yang sedang dan ringan seperti kita tahu dari nyeri, bengkak, ya, demam, yang sifatnya adalah self-limiting, beberapa dilaporkan ada. Namun angkanya saya belum dapat pasti berapa. Itu, Dokter Rusida. Ya, baik. Diskusi yang menarik sekali, tapi mengingat waktu saat ini sudah menginjak jam 5:30 sore, maka saya simpulkan pada webinar PABDI sore ini. Yang pertama adalah influenza vaccination for adult.
Influenza dapat terjadi di seluruh dunia, baik di negara 4 musim maupun 2 musim, dapat dicegah dengan pemberian vaksin influenza. Dan di Indonesia saat ini tersedia 2 macam vaksin influenza, yaitu trivalen dan quadrivalen, yang untuk pemberiannya dibutuhkan pengulangan setiap 1 tahun sekali. Dan di mana pemberian vaksin influenza ini mendapatkan manfaat pada pasien-pasien, terutama yang dengan pasien-pasien dengan resiko tinggi seperti pasien kelompok geriatri, pasien dengan penyakit kronis maupun anak kecil dan juga traveler, di mana dia dapat mencegah menurunkan morbiditas maupun mortalitas untuk pencegahan dari COVID-19 juga. Dan macrolide merupakan antibiotik yang direkomendasikan untuk lower respiratory tract infection, di mana macrolide juga memiliki efek selain antimikrobial untuk kelompok gram positif dan juga bakterial atypical. Macrolide juga memiliki sama baiknya dengan efek antiviral dan juga memiliki efek antiinflamasi dan efek imunomodulasi. Dan clarithromycin merupakan salah satu dari macrolide yang dapat diberikan pada pasien COVID moderate yang berkaitan dengan early clinical improvement dan juga pencegahan dari viral load dari viral COVID untuk efek yang lebih baik lagi. Demikian dari saya dan boleh memberikan info. Oh ya, boleh dokter. Nanti slide saya ada di website PABDI Bogor ya, www.pabdibogor. Nanti bisa diakses di sana. Saya silakan diunduh di sana. Ya. Oke. Ya, untuk para peserta yang menanyakan slide dapat dilihat, dapat membuka di slide di website PABDI Bogor. Slide Dr. Seva sudah masuk soalnya. Iya, sudah ada di kolom chat. Demikian saya tutup untuk acara webinar PABDI Bogor sore ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pembicara dan juga pada peserta yang telah hadir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan terutama untuk dipraktekkan sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sida. Dr. Seva, makasih. Izin pamit. Terima kasih dokter. Dan para senior. Nanti baginya Kak. Mana handuknya? Acap. Ya di situ aja dulu. Sama Acap. Di atas juga boleh Mbak, di kamar mandinya. Ya mandi kamu gantian sama Papa. Ada Papa.